Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pembahasan kali ini, yaitu tentang tanda baca atau punktuasi. Untuk memahami pentingnya tanda baca pada sebuah kalimat, seorang dosen bahasa Inggris menulis, "A woman without her man is nothing." Lalu, ia meminta mahasiswa untuk meletakkan punktuasi yang tepat pada kalimat itu. Dan semua mahasiswa pria menulis, "A woman without her man is nothing." Yang berarti, seorang wanita tanpa seorang laki-laki bukanlah apa-apa. Sedangkan semua mahasiswa wanita menulis, "A woman without her, man is nothing." Yang berarti, seorang wanita berkata, tanpanya, laki-laki itu tidak ada apa-apanya. Dari contoh tersebut, jelas sekali bahwa tanda baca mempunyai fungsi yang penting dalam sebuah kalimat. Dengan kalimat yang sama, namun letak tanda baca yang berbeda tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Oleh karena itu, perlunya menuliskan tanda baca yang tepat pada sebuah kalimat, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi. Tanda baca merupakan lambang, simbol, atau penanda yang berfungsi sebagai rambu-rambu untuk pembaca agar mempermudah proses pemahaman dalam membaca. Ada 15 jenis tanda baca yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Pada contoh tersebut, tanda titik berada di akhir kalimat. Namun, apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Kemudian, tanda titik juga bisa dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irwan S. Gatot. Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak perlu dipergunakan. Contohnya, Antoni Tumiwa. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. titik, atau yang dimaksud dengan dokter, kemudian S.E. titik, atau yang dimaksud dengan sarjana ekonomi, Kol titik, atau yang dimaksud dengan kolonel, dan BPK titik, yang dimaksud dengan bapak. Selanjutnya, tanda titik juga dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik. Contohnya, DLL titik. Maksudnya adalah dan lain-lain. Kemudian DSB titik. Maksudnya adalah dan sebagainya. Kemudian TGL atau tanggal, dan HLM titik atau halaman. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12. Maksudnya adalah pukul 7 lewat 10 menit 12 detik. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. Maksudnya adalah kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Itu
itu beberapa contoh penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. Lalu, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Lalu, tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan lain sebagainya. Contohnya, oleh karena itu, kamu harus datang. Atau, jadi, saya tidak jadi datang. Selanjutnya, yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut. Tanda titik koma, kemudian kami belum selesai juga. Tanda titik koma juga dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata hubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun. Tanda titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Tanda titik koma, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. Tanda titik koma, saya sendiri asyik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Seperti itu. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini digunakan pada bagian akhir pernyataan sebagai pengganti kata yaitu. Namun, tanda titik dua ini tidak digunakan untuk menggantikan kata yaitu apabila kalimatnya sudah lengkap. Selain itu juga tanda titik dua digunakan untuk membantu menerangkan keterangan yang lebih rinci pada sebuah surat atau informasi khusus. Dan tanda titik dua juga digunakan untuk menandai aktor dan dialog dalam sebuah naskah drama ataupun skenario. Tanda titik dua digunakan untuk menandai jilid atau nomor dan halaman maupun bab dan ayat dalam kitab suci serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam sebuah karangan. Berikutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata yang terpisah akibat pergantian baris. Tanda hubung juga digunakan untuk menyambung prefiks atau sufiks dengan kata yang mengikutinya yang terpisah akibat pergantian baris. Selain itu, tanda hubung juga digunakan untuk pengejaan dan bunyi dan penanggalan. Tanda hubung juga digunakan untuk menyambung pengulangan kata, dan tanda hubung juga digunakan untuk merangkai kata. Contohnya, pada kata ke, kemudian diberikan tanda hubung, strip, lalu dilanjutkan dengan angka. Atau pada angka dengan akhiran an, sebelum kata an diberi tanda strip. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk menyisipkan unsur keterangan tambahan dalam kalimat. Tanda pisah juga digunakan untuk menjelaskan frasa apositif. Dan tanda pisah dapat juga digunakan sebagai pengganti makna sampai. Kemudian selanjutnya ada tanda elipsis atau tanda titik-titik. Penamaan itu biasa digunakan pada ragam bahasa lisan. Tanda elipsis sendiri digunakan pada kalimat yang memiliki jeda pengucapan yang cukup lama atau terputus-putus. Biasanya terjadi pada sebuah novel
mana di dalam novel atau karangan tersebut ada tanda titik-titik yang merupakan jeda pengucapan yang cukup lama. Lalu kemudian tanda elipsis juga biasa digunakan sebagai soal dalam ujian. Dan tanda elipsis juga digunakan untuk memberitahukan bagian yang hilang dalam naskah atau kalimat. Apabila tanda elipsis berada di tengah kalimat, maka penulisannya diapit oleh spasi. Namun apabila tanda elipsis berada di akhir kalimat, maka tanda elipsis diikuti oleh satu tanda titik, jadi ada 4 tanda titik. Misalnya, saat menulis, tanda baca harus digunakan secara titik, 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 titik. Titiknya terdapat 4 tanda titik. Lalu selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan sebagai penanda kalimat tanya. Contohnya, siapa yang kehilangan dompet? Tanda tanya. Atau, apa yang hilang? Tanda tanya. Tanda tanya juga dapat digunakan untuk menandai kalimat yang masih diragukan kebenarannya. Caranya, tanda tersebut diapit dengan tanda kurung. Contohnya, garam mampu menyembuhkan penyakit asam lambung. Kemudian diberikan tanda tanya yang diapit oleh tanda kurung. Hal itu menunjukkan bahwa adanya keraguan dalam kalimat tersebut. Lalu, tanda yang berikutnya adalah tanda seru. Tanda seru dapat digunakan untuk menandai kalimat perintah dan kalimat larangan. Contohnya, pulang sekarang juga, tanda seru. Dilarang mandi di sini, tanda seru. Lalu, tanda seru juga dapat digunakan untuk mengakhiri kalimat ungkapan atau kalimat seruan. Contohnya, aku tidak takut, tanda seru. Serang, tanda seru. Seperti itu. Lalu kemudian ada tanda petik. Tanda petik ini biasa digunakan untuk mengapit kutipan langsung dalam bentuk tulisan tangan. Biasanya terdapat pada skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian lainnya. Kemudian, tanda petik juga digunakan untuk mengapit judul yang dipakai dalam kalimat tulisan tangan sebagai pengganti tulisan bercetak miring. Lalu, tanda petik juga dapat digunakan dalam tulisan tangan untuk mengapit kata atau istilah yang memiliki arti khusus sebagai pengganti tulisan bercetak miring. Dan tanda petik juga dapat digunakan sebagai penanda pengganti idem atau sama dengan. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini biasa digunakan untuk menandai petikan yang terdapat di dalam petikan. Misalnya, tanya Sulis coba. Kemudian diberi tanda petik. Apa kau mendengar bunyi? Kemudian diberi tanda petik tunggal, ret, lalu diakhiri dengan tanda petik. Seperti itu. Kemudian tanda petik juga digunakan untuk menandai makna kata atau ungkapan. Contohnya, tercantik, tanda petik, paling cantik. Kemudian tanda petik tunggal juga digunakan untuk menandai kosakata di luar ragam bahasa baku dalam penulisan tangan. Contohnya, setiap kerjasama harus memiliki feedback dengan diberikan tanda petik tunggal agar tidak menguntungkan salah satu pihak. Karena pada kata feedback itu merupakan kosakata di luar ragam bahasa baku, maka diberilah tanda petik pada kata feedback. Selanjutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung ini digunakan untuk memberikan keterangan tambahan ataupun penjelasan. Misalnya, Bapak sedang mengurus IMB. Dalam kurung, izin mendirikan bangunan. Tanda kurung juga digunakan untuk menandai keterangan tambahan yang merupakan penjelasan dan bukan bagian utama kalimat. Contohnya, buku yang berjudul Bunga Rampai Corona dalam kurung nama virus ditulis pada awal 2020. Kemudian tanda kurung juga digunakan untuk menandai data pustaka pada kutipan dalam naskah. Contohnya, dalam kurung Bagio sebagai penulisnya
2015, kemudian tanda titik 2, 46, itu merupakan halaman 46. Selanjutnya, tanda kurung juga dapat digunakan untuk menandai angka atau huruf yang digunakan untuk perincian urutan keterangan. Contohnya, langkah berikutnya yaitu A dalam kurung mengolah tanah, B dalam kurung menebar pupuk, dan C dalam kurung menyebar benih tanaman. Kemudian yang perlu kalian ketahui yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku juga digunakan untuk mengapit huruf, kata, ataupun kelompok kata sebagai bentuk perbaikan atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, tanda tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan atau kesalahan dalam sebuah naskah asli. Lalu, tanda kurung siku juga digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah memiliki tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini dalam kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Kemudian diberi tanda kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38. Kemudian ditutup kembali oleh tanda kurung. Kemudian selanjutnya adalah tanda garis miring. Tanda garis miring ini digunakan untuk menandai nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Misalnya, nomor 415 garis miring C12 garis miring LL garis miring Unpam garis miring 5 garis miring 2020, yang berarti nomor surat tersebut adalah nomor 415 garis miring C12 adalah kode, kemudian LL juga merupakan kode, garis miring Unpam adalah institusinya, kemudian garis miring 5 dalam angka Romawi merupakan bulan, lalu garis miring 2020 yang berarti adalah tahun pembuatan surat tersebut. Kemudian tanda garis miring juga digunakan untuk menggantikan kata atau tiap atau per. Contohnya, paket itu dikirim besok atau lusa. Atau bisa juga harga maskernya Rp2.000 per lembar. Namun sebagai catatan, tanda garis miring ganda dapat digunakan untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembacaan naskah. Yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contohnya, cinta, tanda penyingkat, kan membawamu kembali. Maksudnya adalah kan di situ dengan diberi tanda penyingkat di depan adalah akan. Kemudian contoh yang kedua yaitu kereta fajar telah datang. Pada kata telah diberi tanda penyingkat setelah huruf T. Yang maksudnya atau yang berarti adalah telah. Atau pada contoh ketiga yaitu 10 Mei kemudian diberi tanda penyingkat 20. Maksudnya adalah 2020. Seperti itu. Itulah macam-macam tanda baca yang perlu kalian ketahui yang bisa kalian gunakan dalam sebuah ragam bahasa tulis. Demikian, semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.